dilewati di Bangkok yang dikenal sebagai negara Buddhis, dan karenanya beliau berkesempatan mempelajari Buddha Dhamma seluas-luasnya, sisi praktik maupun teori, baik teori yang bersumber dari Tipitaka maupun penjelasan dari para guru. Secara berturut-turut beliau mengikuti program pendidikan formal keagamaan di sana, yaitu ketiga tingkat pendidikan Juru Dhamma atau disebut juga dengan Naktam, pendidikan Pali, dan pendidikan di Universitas Buddhis jenjang S1 di Mahamakut Buddhist University. Karena pengalaman belajar demikianlah, beliau terkesan sebagai biku berpendidikan, terutama dalam bidang bahasa Palinya, yang telah beliau tempuh hingga tingkat 7 dan dari 9 tingkat dalam sistem pendidikan bahasa Pali di Bangkok. Sekitar 10 tahun terakhir ini, beliau mengalokasikan sebagian waktu di Indonesia guna dapat berbagi pengetahuan kepada umat Buddha. Hadirin, saya undang untuk berdiri dan bersikap anjali. Saya undang Bante Dhamma Diro Mahatera untuk berada di panggung bersama saya di sini. Hadirin, saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih undangan Ibu Christine. Selamat malam hadirin yang berbahagia semuanya. Sebagaimana tadi moderator menyampaikan bahwa acara pada malam hari ini terkait dengan program sebulan pendalaman Dhamma, yang mana isi utama dalam program ini adalah penguraian Dhamma ajaran Sang Buddha, dan ini adalah salah satu rangkaiannya. Topik yang diangkat pada malam hari ini adalah topik yang sepertinya topik-topik yang umum berkaitan dengan apa yang hal-hal di sekitar kita terjadi dan dapat kita rasakan, dapat kita ketahui bersama. Namun topik ini juga perlu diperjelas lagi, terutama bahasanya. Saya tidak yakin semua hadirin di sini bisa mengerti artinya. Yang berpendidikan tinggi ya mungkin tidak susah ya. Tetapi yang biasa berbahasa lain ya, pendidikan sekolah juga tidak tinggi ya, barangkali belum jelas betul apa yang dimaksud di sini. Good karma versus bad karma. Good karma di sini adalah kebaikan atau perbuatan baik. Bad karma kebalikannya perbuatan buruk atau keburukan. Versus itu artinya lawan atau musuh ya. Jadi topik pada malam hari ini adalah perbuatan baik melawan perbuatan buruk. Mendengar
topik ini, membaca topik ini, apa yang ada di bayangan kita kira-kira? Yang ada di bayangan kita secara umum barangkali kita teringat dengan film-film yang pernah kita tonton, yang pernah kita lihat. Entah itu dalam bentuk sinetron, drama, atau thriller. Di sana terjadi pergolakan yang seru dan pada intinya adalah peperangan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Untuk lebih mudahnya, good karma atau perbuatan baik, untuk selanjutnya akan saya gunakan istilah si baik. Dan bad karma, ya, perbuatan buruk, akan saya gunakan istilah si buruk. Si baik dan si buruk ini selalu menjadi topik utama dalam segala jenis tayangan-tayangan berupa film, berupa novel, berupa cerita apapun berkaitan dengan kebaikan dan keburukan ini. Dari sekian banyak film-film yang kita lihat, yang kita tonton atau cerita yang kita baca, novel yang kita baca, kita mendapati hampir 100% terjadinya peperangan antara si baik dan si buruk ini tuntas dengan kemenangan pihak yang mana kira-kira? Si baik atau si buruk? Si baik. Si baik selalu mendapatkan kemenangan pada ujungnya, pada akhirnya. Walaupun ya pada awalnya, pada pertengahannya, bahkan ya menjelang berakhir cerita itu, film itu, ya barangkali ya si baik ini masih dalam posisi yang berada di bawah. Tetapi pada ujungnya secara umum cerita-cerita itu berakhir dengan kemenangan si baik. Mengapa? Mengapa si baik ini selalu mendapatkan kemenangan? Jawabannya gampang. Karena ini adalah kemauan sutradara. Ini kemauan penulis. Apakah ini sudah sesuai dengan kenyataan keberadaan kita manusia hidup secara bersosial ini, berkomunitas ini? Kenyataannya apakah betul sama persis dengan di film, di novel-novel, bahwa si baik ini pada akhirnya, pada ujungnya akan mendapatkan kemenangan dibandingkan dengan si buruk? Apakah kita bisa melihat itu telah sesuai atau justru sebaliknya? Sebaliknya bahwa si buruk ini pada kenyataan yang kita lihat di masyarakat, bukan di film, bukan di novel, justru yang lebih mendominasi, justru yang lebih kuat, justru yang lebih superior. Dan sepertinya semakin lama semakin dunia ini, masyarakat manusia ini dikuasai oleh hal-hal yang buruk, dikuasai oleh si buruk, alih-alih dikuasai oleh si baik. Mengapa ini sampai berbeda dengan di film kenyataan ini? Oleh karena
di film atau di novel, di cerita-cerita adalah gubahan manusia yang selain memberikan entertain, memberikan kesenangan-kesenangan, memberikan hal-hal yang menarik kepada masyarakat, selain itu juga memuati dengan misi-misi kemoralan. Mau mengajak masyarakat, mengajak orang menuju pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sehingga memberikan image, memberikan gambaran bayangan bahwasanya kebaikan itulah sebetulnya yang lebih baik. Walaupun film-film itu sekali lagi apabila dibandingkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat kita pada umumnya lebih banyak berada di bawah kuasa si buruk ketimbang si baik. Barangkali kita melihat atau mendengar yang berwajib menangkap penjahat, baik itu penjahat kriminal maupun penjahat obat-obat terlarang. Sepertinya kita menjadi ikut puas, ikut senang. Oh, luar biasa. Akhirnya kebenaran mengalahkan kesalahan. Akhirnya kebaikan mengalahkan keburukan. Tidak lama kemudian kita mendengar berita yang sejenis. Pihak polisi atau bahkan pihak hakim telah memvonis ya, orang-orang yang telah bertindak jahat untuk mendapatkan sanksi, mendapatkan denda setimpal dengan perbuatannya. Kita merasa ikut puas, merasa ikut senang. Oh, ternyata kebaikan adalah lebih unggul pada akhirnya dibandingkan dengan keburukan. Hanya saja, nah, kalau kita mau berpaling sekali lagi ke sisi kenyataannya, justru apa yang mereka telah lakukan, pihak-pihak yang berwajib, orang-orang yang menjaga kebaikan, orang-orang yang menjaga kebenaran ini tidak sebanding dengan hal-hal jahat, hal-hal buruk yang ada tampak terjadi di masyarakat. Artinya bahwasanya tidak imbang antara keberhasilan pihak yang benar, pihak yang baik ini dalam menjerat atau menaklukkan si jahat ini untuk dalam cengkraman, dalam hukuman, dalam kekangan. Dibandingkan dengan yang ada sekarang ini atau selalu ada ini, justru keburukan-keburukan, tindakan-tindakan buruk, tindak-tindak kriminal semakin lama justru semakin lebih banyak dan lebih banyak. Kejahatan jauh lebih banyak daripada kebaikan. Ini kenyataannya. Mengapa sampai bisa berbeda antara di film dengan di kenyataan? Perbedaannya adalah di film itu ada sutradaranya. Di buku itu ada penulisnya. Sedangkan di kehidupan nyata ini sutradara tidak ada. Penulis juga tidak ada. Sehingga jalan peperangan, perlawanan antara baik dan buruk ini tidak terskenario. Apakah pasti yang baik ini di pihak yang menang atau yang buruk ini ya pasti di pihak yang menang.
Hanya pada kenyataannya adalah lebih banyaknya justru si buruk ini berada pada pihak yang menang. Di sini kita menyadari bahwasanya ternyata kenyataan yang ada pada kehidupan ini sedemikian keras, bukan lunak atau bukan ada skenario yang nanti secara pasti akan dituntun, diarahkan, ya, akan ada batasan-batasan tertentu sehingga kita bisa selamat. Skenario di sini tidak ada. Menjadikan keberadaan kehidupan kita menjadi tidak menentu. Artinya bahwasanya kapan kita akan mendapatkan hal-hal buruk dari orang-orang jahat, dari si buruk ini. Dan lebih dari itu, kapan juga kita satu ketika justru menjadi pihak si buruk itu sendiri. Tentang perlawanan antara si baik dan si buruk ini, hal yang utama adalah kata menang. Memenangkan, artinya mengalahkan, yaitu membuat satu pihak ini takluk. Tergantung juga pada target yang ingin dituju. Kalau target yang ingin dituju ini adalah sifatnya materi, sifatnya duniawi, ini bisa ditebak dengan jelas. Seberapa banyak kekayaan yang telah dia capai, itulah kemenangan yang menjadi keberhasilannya. Sejauh kekuasaan yang telah dia capai, itulah kemenangan yang telah dia dapatkan. Tetapi secara mental spiritual ini justru berbeda. Secara mental spiritualnya, seseorang yang bisa mengalahkan hal-hal yang bersifat buruk, itulah justru kemenangan. Seseorang karena ketidaktahuannya menganggap bahwasanya dengan melakukan hal-hal yang buruk sehingga mendapatkan harta kekayaan, dengan melakukan hal-hal yang buruk kemudian mendapatkan kekuasaan, dengan hal-hal yang buruk kemudian mendapatkan segala apa yang dia inginkan, sepertinya itu adalah keberhasilan, sepertinya itu adalah kebahagiaan. Akan tetapi bagi orang bijaksana melihat dari sisi yang sebaliknya. Di saat seseorang melakukan keburukan, sebelum keburukan itu dilakukan pun, saat punya kehendak, sebetulnya pada saat itulah kekalahan sudah diderita orang itu. Meskipun ya pada kenyataan secara duniawi tidak sedikit kita melihat orang-orang yang banyak berbuat jahat, banyak berbuat buruk, mengapa menjadi jaya, mengapa menjadi bahagia, mengapa menjadi sukses, mengapa menjadi berpengaruh, mengapa menjadi merajalela. Sepertinya yang paling berkuasa. Ini semua karena keterbatasan pemikiran dari pihak si pelaku, yaitu si buruk ini, yang hanya pada momen yang singkat, yaitu pada
jenjang waktu tertentu, setidaknya jenjang waktu satu kehidupan ini saja yang dia lihat. Orang bijaksana menilainya bukan dari satu cara pandang yang sempit, melainkan cara pandang yang lebih luas, lebih jauh. Ia melihat bahwasanya hal-hal yang buruk ini meskipun manis, tampak manis pada awalnya, tampak manis pada waktu dekatnya, tapi untuk keselanjutnya, untuk jangka panjangnya justru adalah sebuah kesengsaraan, adalah sebuah kerugian yang sangat panjang. Melihat seperti ini, tidak sedikit orang kemudian memilih untuk berbuat baik. Terbukti adanya tidak sedikit orang-orang yang bijaksana dan bukan hanya membuat diri sendiri menjadi bijaksana, tetapi juga mengajak orang-orang lain turut menjadi bijaksana. Ini karena satu pemikiran bahwasanya menjadi baik itu adalah keuntungan, menjadi baik itu adalah manfaat. Jangan sampai seseorang dikalahkan oleh keburukan, oleh kejahatan, oleh karena dengan berada pada keburukan, berada pada kejahatan, sebetulnya itu adalah kekalahan sudah sejak dari awalnya. Sang Buddha memberikan ajaran sebagaimana tercantum dalam Dhammapada, bahwasanya kehidupan seseorang yang tidak tahu malu, yang berani laksana gagak, berani seperti gagak. Maksudnya apa berani seperti gagak? Gagak ini berani kalau musuhnya lengah. Tetapi kalau musuhnya siaga, dia pura-pura menyingkir, pura-pura tidak ada usaha untuk menyerang. Tetapi begitu musuhnya lengah, nah disitulah waktu dia untuk menggunakan kesempatan melakukan apa yang dia inginkan. Ia yang menjadi parasit yang selalu berulah, yang penuh dengan noda-noda, akan menjadi baik. Maaf, akan menjadi mudah. Jadi kalau diulangi lagi, kehidupan seseorang yang tidak tahu malu, yang berani laksana gagak, yang sebagai parasit, yang selalu berulah, selalu mencari mangsa dan penuh dengan noda-noda, inilah hidup dengan mudah, yang bisa hidup dengan mudah. Sehingga orang lebih punya kecenderungan menganggap bahwa ini adalah jalan menuju pada kebahagiaan. Tidak sedikit kemudian masyarakat atau orang-orang sekalipun, meskipun namanya itu orang, yang dalam bahasa Pali disebut dengan manusia. Manusia itu artinya seseorang yang punya batin tinggi. Manak dan usa, manak artinya batin, usa artinya tinggi, yaitu orang yang makhluk yang punya nilai-nilai luhur. Ini yang dimaksudkan.
Meskipun mereka sebagai manusia sekalipun, karena ya didorong dengan pengertian-pengertian keliru, melakukan dengan cara-cara yang mudah seperti ini, mendapatkan kenyamanan hidup, yaitu dengan tidak tahu malu, dengan menyerobot, dengan ya menjadi parasit, dengan selalu berulah mencari mangsa, penuh dengan noda. Ini akan menjadikan mudah dalam hidup. Keberadaan kebaikan dan keburukan dari zaman ke zaman, bahwasanya antara orang yang memiliki pengertian-pengertian keliru, didorong oleh kesenangan-kesenangan rendahan, termasuk juga orang-orang di satu pihak yang lain memiliki kebijaksanaan, memiliki pengetahuan benar, mengajar hal-hal yang benar, mengerti manfaat yang sesungguhnya. Ini selalu beriring dari zaman ke zaman. Oleh karena apa? Dari pihak orang yang bijaksana, mengapa sampai ada? Karena ini adalah masyarakat manusia, yaitu satu makhluk yang memungkinkan untuk mencapai nilai-nilai luhur. Di satu sisi yang lain, dalam jiwa manusia ini masih juga bercokol hal-hal rendah, hal-hal buruk yang membawa, yang mendorong, yang menyeret mereka ke hal-hal yang buruk, pada tindak-tindak jahat. Sehingga antara keburukan dan kebaikan ini selalu mewarnai kehidupan masyarakat manusia. Secara prinsip dalam agama Buddha, sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya keburukan adalah kekalahan sejak dari awalnya. Seseorang yang dengan bijaksana mengerti keburukan ini adalah sebuah kekalahan secara total, oleh karena ujung atau akhir dari keburukan adalah kerugian. Semestinya ia menjadi teguh dalam menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Dan sebagai penggantinya, dia rajin, dia tekun, dia ulet mengembangkan manfaat berupa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji, hal-hal luhur. Yang apabila secara mendalamnya dalam ajaran Buddha, ini semua masih belum cukup. Meskipun seseorang berupaya melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang terpuji, bukan berarti dia tanpa kekecewaan. Dia juga akan memungkinkan kecewa. Kecewa dari mana? Dengan kebaikan yang dia lakukan. Kecewa dari buah-buah kebaikan yang dia dapatkan ini, yang tentu tidak langgeng, tidak kekal, akan ada habisnya, akan ada akhirnya. Habisnya masa akhir buah kebaikan, yaitu berupa kesenangan-kesenangan inilah yang menimbulkan, yang menyebabkan kekecewaan. Ini hal yang Sang Buddha juga ajarkan, bahwasanya bukan yang tertinggi hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan ini, apalagi keburukan. Keburukan jelas oleh para bijaksanawan Sang Buddha tunjuk sebagai hal-hal yang sangat mengerikan, hal-hal yang sangat merugikan. Jangankan yang keburukan, yang kebaikan saja Sang Buddha tunjuk juga sebagai subjek, sebagai hal yang bisa mendatangkan kekecewaan. Bagaimanapun,
Bagaimanapun, kalaupun kebaikan ini memungkinkan untuk menimbulkan kekecewaan, ini masih lebih baik, masih jauh lebih baik. Sang Buddha juga menganjurkan, mengajarkan untuk tetap melakukan kebaikan, alih-alih atau ketimbang daripada melakukan hal-hal yang buruk. Tentunya sebelum hal-hal yang lebih tinggi, lebih luhur, lebih mulia bisa seseorang capai pada akhirnya nanti, yaitu berakhirnya segala bentuk derita. Keberadaan manusia memang tidak lepas dari perbuatan-perbuatan, dan perbuatan ini yang akan terus mempengaruhi keberadaan setiap individu orang, bahagia dan menderitanya. Yang berupa perbuatan baik juga mendatangkan kekecewaan. Yang perbuatan buruk bukan hanya kekecewaan tetapi juga penderitaan. Oleh karena ini, berada di cengkeraman hukum ketidakkekalan, selalu berubah, selalu berakhir, selalu mengalami kepadaman. Segala apa yang muncul, tampak kemunculannya, itu pasti akan ada kepadamannya. Dan kepadaman sesuatu yang dilekati ini adalah penderitaan. Karena itu kemudian orang bijaksana melihat perlu memotong, perlu memutus siklus. Bagaimana supaya tidak ada perbuatan lagi, meskipun perbuatan baik. Supaya apa? Ya, supaya tidak mendapatkan kesenangan yang nantinya juga akan menjadi kecewa setelah kesenangan itu habis. Supaya tidak menjadi menderita karena akibat dari tindakan. Bahasanya kapan kita akan mendapatkan hal-hal buruk dari orang-orang jahat, dari si buruk ini. Dan lebih dari itu, kapan juga kita satu ketika justru menjadi pihak si buruk itu sendiri. Tentang perlawanan antara si baik dan si buruk ini, hal yang utama adalah kata menang. Memenangkan, artinya mengalahkan, yaitu membuat satu pihak ini takluk. Tergantung juga pada target yang ingin dituju. Kalau target yang ingin dituju ini adalah sifatnya materi, sifatnya duniawi, ini bisa ditebak dengan jelas. Seberapa banyak kekayaan yang telah dia capai, itulah kemenangan yang menjadi keberhasilannya. Sejauh kekuasaan yang telah dia capai, itulah kemenangan yang telah dia dapatkan. Tetapi secara mental spiritual ini justru berbeda. Secara mental spiritualnya, seseorang yang bisa mengalahkan hal-hal yang bersifat buruk, itulah justru kemenangan.